سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube RSNU Tuban dalam segmen Mutiara Kalam. Pada penjumpaan kali ini kita akan mengutarakan di antara kesunahan dalam udhiyah. Adapun kesunahan di dalam udhiyah yaitu berkorban, yang pertama adalah mengucapkan kalimat basmalah. Sebagian dari ulama tidak melanjutkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup dengan kalimat basmalah. Alasannya adalah karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mereka mengatakan tidak mempermasalahkan penyebutkan secara sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama adalah pengucapan basmalah. Yang kedua adalah mengucapkan takbir 3 kali setelah mengucapkan basmalah. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menghadap kiblat. Adapun menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, maka ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian menganjurkan dan sebagian tidak menganjurkan. Yang kelima adalah membaringkan hewan kurban pada sisi kiri badannya dan mengikat semua kakinya kecuali kaki yang kanan. Namun pada onta berbeda dengan cara penyembelihan sapi ataupun kambing. Jika onta disembelih dengan berdiri. Yang keenam adalah membaca doa ketika menyembelih, yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Adapun yang ketujuh kesunahan dari udhiyah adalah tidak memotong rambut, kuku dan semua anggota badan lainnya sebelum prosesi penyembelihan hewan kurbannya dilaksanakan. Adapun mereka yang sudah memotong, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedelapan adalah menyembelih sendiri jika mampu. Jika tidak mampu, boleh disembelihkan atau diwakilkan kepada orang lain. Adapun perempuan sangat disunnahkan untuk mewakilkannya kepada laki-laki atau kepada orang lain yang mampu untuk menyembelih hewan kurbannya. Bagi yang mewakilkan disunnahkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Jadi disunnahkan untuk melihat hewan kurban yang disembelih jika dia mewakilkan kepada orang lain. Yang kesembilan adalah bagi pemimpin daerah. Sunnah untuk menyembelih hewan kurban dari Baitul Mal jika ada untuk segenap kaum muslimin. Ini yang menjadi kebiasaan kita di Indonesia, di mana banyak di antara mereka yang mampu menyerahkan hewan kurbannya kepada satu tempat dan hewan kurban tersebut dibagikan secara seluruh ke masyarakat. Ini adalah suatu hal yang sangat bagus. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah hendaknya tidak berkurban dengan hewan hamil keluar dari khilaf ulama, kecuali jika kehamilan menyebabkan berkurangnya kualitas daging. Yang kedua,
daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Jika dibagikan dalam keadaan matang berupa masakan, maka tidak sah. Yang ketiga, lebih baik tidak menyembelih di akhir hari tasyrik. Ini adalah anjuran. Itu tanggal 13 Zulhijjah. Agar keluar dari pendapat ulama yang menyatakan tidak sah, yaitu imam di luar mazhab Imam Syafi'i. Ini untuk keluar dari pendapat sebagai mengatakan demikian. Yang keempat, menurut Imam Romli, boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah, mendapatkan pahala keduanya, dengan syarat bukan kurban atau akikah wajib yang diniati nazar atau yang diniati wajib. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, jika diniati keduanya maka tidak menjadi kurban atau akikah. Menurut Imam Ibnu Hajar. Yang kelima, kurban diganti dengan uang tidak sah. Boleh mewakilkan dalam penyembelihan hewan kurban sekaligus penyembelihan dan pembagiannya. Jika seseorang berkata kepada yang lain, sembelihlah hewan kurban untukku, menjadikannya sebagai wakil dalam penyembelihan sekaligus pembagian daging kurban, sehingga wajib baginya untuk mengganti harga hewan tersebut. Yang keenam, boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi selepas waktu kurban, seperti dijadikan dendeng atau dikalengkan. Yang ketujuh adalah menyerahkan hewan kurban kepada tokoh masyarakat berupa hewan hidup bukan daging, maka tidak menjadi miliknya, tapi hanya menjadikannya sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagiannya saja. Karena pembagian kurban harus sudah disembelih, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil daging kurban sedikit pun kecuali seukuran yang ditentukan oleh orang yang berkurban. Yang kedelapan adalah menyembelih hewan kurban setelah habisnya waktu kurban. Setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah, jika berupa kurban sunnah maka tidak sah. Namun jika berupa kurban nadar maka tetap menjadi wajib dilaksanakan sebagai qada. Yang kesembilan adalah berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat yang kuat tidak sah kecuali jika telah mendapatkan wasiat dari si mayit sebelum meninggalnya. Yang ke-10, boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin, berbeda dengan zakat. Inilah sebagian dari kesunahan di saat kita menyembelih hewan kurban. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah menerima apa yang telah kita laksanakan sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.